Shalom, selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian. Segala puji dan syukur kita naikkan kehadirat Tuhan kita Yesus Kristus, di mana kita yakin dan percaya oleh karena pernyataannya, oleh karena anugerah Tuhan, sehingga pada pagi yang indah ini kembali kita dipertemukan di rumah yang kudus ini untuk beribadah kepada Tuhan. Majelis Gereja Jemaat Pok Priorita mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah pada pagi hari ini, dan secara khusus bagi saudara juga yang mengikuti ibadah Zoom, selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian. Tema Minggu Prapaskah ketiga ini, memuliakan tubuh Kristus adalah dengan menaatinya. Kiranya ibadah kita saat ini senantiasa berada dalam tuntunan Roh Kudus. Untuk mengawali ibadah kita, saya mengajak kita semua bangkit berdiri. Kita menyanyi melalui Kidung Jemaat 85 ayat 1 dan 5, Kusong-song. Bagaimana? Panggilan beribadah. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita telah memasuki minggu pertama di bulan Maret tahun 2021. Tidak terasa bahwa kita sudah 1 tahun mengalami pandemi COVID-19 ini. Pada tanggal 2 Maret 2020, pemerintah Indonesia untuk pertama kalinya mengumumkan 2 orang yang positif terpapar virus corona ini. Sekarang oleh pemerintah kita telah memulai melaksanakannya vaksinasi COVID-19 ini. Kita percaya bahwa hanya oleh kasih anugerah Allah, Bapa kita yang menuntun melindungi kita, sehingga kita dimampukan untuk keluar dari masa pandemi ini. Kita bersandar pada kuasa dan kasih Tuhan, dan karena itu, marilah kita memuji dan memuliakan namanya dan bermasuk padanya secara berbalasan. Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar, perhatikanlah seruanku, berilah telinga akan doaku, dan bibir yang tidak menipu. Daripada mula kiranya datang penghakiman, matamu kiranya melihat apa yang benar. Puji-pujian tetap untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita menyanyi melalui Kidung Jemaat 15 ayat yang pertama. Semua menghadap Tuhan.
penghabisan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam tuntunan kuasa Roh Kudus menyertai kamu. Amin. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, nas pembimbing kita dalam ibadah saat ini terdapat dalam 1 Korintus pasal pertama ayatnya yang ke-18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Amin. Demikianlah firman Tuhan, terpuji Dia. Kita sambut nas pembimbing dalam pujian di salib Yesus di Kalvari ayatnya yang keempat. Mari semua ke salibnya, jiwa ragamu serahkanlah untuk dibasuhi darahnya, puji namanya, puji namanya, puji namanya, oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Jemaat yang terkasih, marilah dengan rasa sesal dan malu, dan dengan segala kerendahan hati kita datang kepada Tuhan, mengaku akan dosa-dosa kita, memohon ampun atas segala pelanggaran-pelanggaran kita. Firman Tuhan dari pertama Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita berdoa mengaku dosa-dosa kita. Ya Bapa kami di dalam surga, kami mengaku kepadamu, seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah berdosa kepadamu, baik di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, maupun dalam kegagalan kami berbuat baik. Segala kekurangan kami selaku umat-Mu, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, pelanggaran dan kelalaian, kami mengaku dan bermohon kepadamu. Ya Tuhan, ampunilah dan kasihanilah kami. Amin. Mari kita juga menyatakan pengakuan kita dalam lagu Meski Tak Layak Diri. Jika kita sungguh-sungguh mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan, sebagaimana tertulis dalam surat Efesus pasal 1 ayat yang ke-7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Kita sambut berita anugerah dari Kidung Jemaat 40 Ajaib Benar.
menjalani kehidupan yang baru sesudah kita mendapatkan pengampunan. Kita akan mendengarkan amanat hidup baru dan karena itu sejemput jemaat kita berdiri. Amanat hidup baru dari dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat pertama sampai ayat yang ke-17 tentang ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Kita yang percaya menyatakan amin. Kita responi dalam pujian, ya Yesusku berjanji. Ya Yesus, ku berjanji setia padamu. Ku minta kau selalu dekatnya Tuhanku, di kancah pergumulan jalanku tak sesat, karena Engkau temanku, pemimpin terdekat. Jemaat disilahkan duduk kembali. Saatnya kita akan masuk dalam pelayanan pemberitaan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita mohon tuntunan kuasa Roh Kudus, kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus. Pagi yang indah, hari yang baru, hari yang Engkau kuduskan bagi kami. Engkau mempersekutukan kami di dalam ibadah pagi ini. Baik kami yang hadir secara langsung di bait-Mu yang kudus ini, maupun kami yang beribadah dari rumah masing-masing. Engkau persatukan iman kami, Engkau persekutukan kami untuk bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Menandai segala kasih setia berkat anugerah-Mu yang terus Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Kami akan landasi ibadah ini dengan bersama membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu terus menuntun kami, memahami firman-Mu, untuk kemudian dapat kami nyatakan dalam kehidupan yang masih Engkau karuniakan. Ya Bapa, bersabdalah, kami anak-anak-Mu telah sedia mendengarkan firman-Mu.
Di dalam keampunan Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah datang berdoa kepada Bapa di dalam surga. Amin. Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan minggu ini terambil dari Yohanes 2 ayat 13 hingga ayat yang ke-22. Yohanes 2 ayat 13 sampai dengan ayat 22. Saya akan membacakannya buat kita sekalian. Di bawah judul Yesus menyucikan bait Allah. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah ia teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya serta melaksanakannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Terima kasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini, satu pujian dari Bu Alex, disilahkan.
Terima kasih puji-pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Memuliakan tubuh Kristus adalah dengan menaatinya. Demikian tema kita pada minggu ini. Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di rumah, ada hal yang menarik sesungguhnya dari perikop pembacaan kita ini tentang Yesus yang menyucikan bait Allah. Biasanya kita memberi judul ini Yesus marah-marah di bait Allah. Sehingga karena kita juga mau marah-marah, entah marah kepada pasangan kita, mau marah kepada anak kita, mau marah kepada tetangga kita, lalu kemudian kita katakan, nah Tuhan Yesus saja marah-marah. Ya. Alkitab tidak memberi judul Yesus marah-marah di bait Allah, tetapi Alkitab memberi judul Yesus menyucikan bait Allah. Kenapa Yesus bertindak marah dalam tanda kutip di bait Allah? Mari coba kita lihat apa yang melatar belakangnya. Mengapa Yesus tegas, saya lebih suka kata itu, tegas dan mengusir pedagang-pedagang dan penukaran uang yang terjadi di pelataran bait Allah. Bapak Ibu, peristiwa ini menjelang perayaan Paskah di Yerusalem. Dan sudah sesuai dengan hukum Taurat bahwa perayaan Paskah itu harus dilaksanakan di Yerusalem sebagai perayaan besar agama Yahudi yang memperingati pembebasan mereka dari perbudakan di Mesir. Oleh karena itulah, karena ini adalah perayaan tahunan, maka orang-orang Yahudi baik yang ada di wilayah Israel maupun yang ada di luar negeri, mereka akan berbondong-bondong datang di Yerusalem. Jadi bisa dibayangkan betapa hiruk pikuknya di sekitar perayaan Paskah itu. Begitu antusias mereka setiap tahun merayakan Paskah itu. Nah, dalam aturan Taurat juga dikatakan bahwa dalam setiap perayaan Paskah itu, maka jemaat yang datang akan memberikan persembahan, baik itu persembahan dalam bentuk uang maupun persembahan korban dalam bentuk binatang atau ternak. Oleh otoritas bait Allah, oleh para imam, dan pada waktu itu yang menjadi imam ialah Imam Hanas. Uang yang boleh dipakai untuk persembahan ialah uang Israel, ya, dinar. Karena itu orang yang dari luar negeri yang datang untuk mengikuti perayaan Paskah, mereka harus menukarkan uang di penukaran uang, money changers, ya. Dan itu padat. Bayangkanlah itu jemaat yang datang dari luar negeri mau menukarkan uang di situ. Yang kedua, orang-orang yang akan memberikan persembahan kurban. Selain yang dari luar negeri kan tentu tidak mungkin membawa ternaknya dari jauh. Hewan kurban juga itu berada di bawah otoritas imam di bait Allah. Tidak sembarang hewan kurban dipersembahkan. Harus lolos seleksi halal oleh otoritas bait Allah. Sehingga tidak heran juga kemudian bisnis hewan kurban di bait Allah itu menjadi sangat marak. Apalagi menjelang hari raya. Bayangkanlah kalau kita di Indonesia hari raya apa itu?
Hari Raya Kurban, ya kan sudah banyak ada juga sapi di depan Telkomas di sana itu, di BTP itu ya. Sudah menjelang Hari Raya Kurban. Menjadi sebuah bisnis, baik bisnis penukaran uang maupun bisnis hewan kurban yang ada di sekitar Bait Allah. Tentu tidak di dalam Bait Allah. Mereka umumnya berada di pelataran halaman Bait Allah. Mungkin kita katakan, loh kan tidak di dalam gereja Ji, di halaman Ji, tidak di dalam Bait Allah Ji. Kan cuma menggunakan pelataran Bait Allah. Apa salahnya? Kira-kira kita berkata seperti itu. Bapak Ibu, orang yang diperkenankan masuk dalam Bait Allah hanyalah orang Israel, hanyalah orang Yahudi. Orang yang non-Yahudi akan beribadah di luar, di pelataran Bait Allah. Jadi orang non-Yahudi yang juga datang merayakan Paskah, non-Yahudi bisa karena menikah dengan orang Yahudi, bisa juga karena kemudian mengikuti agama Yahudi. Mereka juga datang dari luar negeri dan mereka itu beribadah, tempatnya itu di pelataran Bait Allah. Dan inilah yang digunakan oleh para pedagang hewan kurban dan para money changers, penukaran uang, tempat orang-orang non-Yahudi beribadah. Dan juga mereka kan tentu adalah umat Allah yang datang beribadah. Nah, inilah penyebabnya. Itulah sebabnya Yesus begitu marah ketika tempat beribadah itu diambil alih fungsinya, dialih fungsikan sebagai tempat pasar, tempat berjualan, tempat penukaran uang. Dengan tegas Yesus kemudian katakan, ambil semuanya ini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Saya tadi waktu Pak Nofri membacakan firman Tuhan itu agak kalem ya bacanya. Tadi saya dengar Pak Nofri baca, ambillah semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapa menjadi tempat berjualan. Kira-kira begitu enggak ucapan Yesus ketika dengan tegas? Enggak ya Pak Nof. Pasti nadanya akan tinggi dikit. Ambil semuanya ini. Jangan kamu jadikan rumah Bapakku sebagai tempat berjualan. Kira-kira kalau orang marah gitu ya. Mengapa Yesus dengan tegas mengusir mereka? Orang kemudian teringat. Tadi dikatakan dalam ayatnya yang ke-17. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Itu kutipan dari Mazmur 69 ayat 10. Pemazmur Daud juga mengatakan hal yang sama. Bahwa cinta kepada Bait Allah itu benar-benar merasuk di dalam hatinya. Nah Bapak Ibu yang kekasih, kalau begitu apa sesungguhnya? Oh mak, saya buka masker agak beruap. Bapak Ibu, apa yang sesungguhnya Tuhan Yesus mau katakan? Apa yang sesungguhnya Tuhan Yesus mau ajarkan? Ketika Yesus dengan tegas mengusir para pedagang, mengusir para money changers yang menempati pelataran-pelataran Bait Allah untuk berjualan. Ada dua hal sesungguhnya yang Yesus mau katakan. Yang pertama, Yesus mau mereformasi kembali fungsi Bait Allah. Perhatikan di situ Bapak Ibu. Ayat 15. Penulis kitab Injil Yohanes menggunakan kata bait suci. Berbeda di bahagian bawah ayatnya yang ke-19, penulis Injil Yohanes sudah menggunakan bait Allah. Ya. Di ayat 15 ketika Yesus mengusir orang-orang yang menyalahgunakan tempat ibadah,
Yesus menyebutnya sebagai bait suci. Artinya apa? Jangan mengalihfungsikan bait suci itu, jangan mengotori kekudusan bait suci itu, jangan mengotori kekudusan bait Allah itu, gedung gereja itu. Ketika Yesus melihat bahwa seluruhnya sudah beralih fungsi, sudah dialihkan kepada kepentingan duniawi, tidak lagi menyatakan kekudusan bait Allah, bait suci itu, Yesus dengan tegas mengusir mereka. Daud, kalau kita pahami Mazmur 69 yang dikutip tadi itu, sesungguhnya memberikan esensi bahwa melalaikan kekudusan ibadah atau barang siapa yang sembarangan mengotori kekudusan bait Allah, sesungguhnya kerohaniannya, spiritualnya sudah rusak, sudah kotor. Artinya apa? Ini tidak sekedar berbicara tentang sebuah gedung. Ini tidak sekedar berbicara tentang sebuah bangunan. Ini tidak sekedar berbicara tentang rumah. Tapi ini berbicara tentang perjumpaan antara Tuhan dengan umatnya di dalam bait Allah. Itulah sebabnya orang Israel di seluruh penjuru, dimanapun mereka berada, bahkan ketika di luar negeri, mereka harus datang ke bait Allah. Satu tempat yang ditetapkan oleh Allah sendiri, di mana Allah membangun relasinya dengan umatnya. Saya cukup tertarik dengan beberapa keputusan majelis-majelis gereja di gereja-gereja lain yang sungguh-sungguh menjaga kekudusan rumah Tuhan. Ada majelis gereja yang memang dengan tegas katakan, majelis gereja kalau rapat jangan makan dalam gereja. Ya, bagus. Tentu itu esensinya ialah menjaga kekudusan bait Allah. Ada majelis gereja ketika memulai ibadah dimulai dengan sebuah peringatan. Jangan main HP yang tidak ada hubungannya dengan ibadah di dalam gereja. Saya juga main HP, tapi saya pakai untuk liturgi. Tapi biasanya kalau khotbah sudah tidak bagus, apalagi kalau khotbahnya pendeta Ones yang datar dan tidak menarik, kesempatan untuk membuka WhatsApp, kesempatan untuk membuka status FB, kesempatan untuk membuka status khotbahnya pendeta Ones datar tidak menarik, lalu diberikan simbol emotion. Jaga kehadiran kita di dalam ibadah dengan kekudusan bahwa disinilah tempatnya kita membangun relasi dengan Tuhan. Tapi jangan juga kemudian kita katakan, kan kami di rumah tidak di bait Allah. Karena itu kalau sementara khotbah, apalagi kalau panjang-panjang, videonya ditutup, lalu kesempatan tarik rokok satu kali, atau melakukan kegiatan-kegiatan lain, tunggu ya 20-25 menit itu baru selesai pendeta Ones khotbah, baru kemudian nyalakan kembali. Bapak Ibu, yang membuat Yesus mengusir orang banyak ialah ketika tidak lagi menyatakan kekudusan perjumpaan dengan Allah di dalam ibadah. Manusia bisa kita kelabui, tapi Yesus hadir di tengah-tengah kita. Yesus hadir di rumah Bapak Ibu yang ada di jemaat, di rumah, karena di rumah pun Bapak Ibu jemaat Tuhan juga membangun relasi dalam kekudusan dengan Tuhan. Ini yang pertama yang Yesus mau reform, kembalikan ke bentuk yang semula, bahwa
ketika kita berjumpa dengan Tuhan, jaga kekudusan. Yang kedua, Yesus mau mereformasi makna korban. Ketika Yesus selesai mengusir orang banyak, apa respon orang banyak? Ayat 18. Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Apa tandanya? Apa yang melekat pada dirimu bahwa engkau punya hak, engkau punya wewenang untuk mengusir kami? Imam Hanas saja, imam besar bait Allah saja mengizinkan kami di sini. Apa wewenangmu, apa kuasamu? Bukankah apa yang kami lakukan ini, ya kira-kira begitu pembelaannya ya. Bukankah apa yang kami lakukan ini terhubung dengan persembahan jemaat? Mengenai uang persembahan, mengenai hewan korban? Apa wewenangmu? Apa kuasamu? Apa tandanya bahwa engkau berhak melakukan itu? Kenapa kata Yesus? Di sini kemudian meluncur bait Allah ya. Rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Masih ada sangkalan orang Yahudi, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Yesus Kristus, sesungguhnya apa yang Yesus mau katakan tentang reformasi kurban itu. Sesungguhnya Yesus mau mengatakan bahwa sesungguhnya tubuh Yesus itu sendirilah bait Allah. Dan dia sendiri akan mengorbankan dirinya sebagai anak domba Allah yang akan menghapus seluruh dosa manusia, bukan lagi hewan kurban. Pengorbanan Tuhan Yesus itu adalah yang sulung dan tidak akan tergantikan lagi. Hewan korban tidak diperlukan lagi setelah Yesus mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Persembahan tubuh Yesus adalah korban sekali untuk selama-lamanya. Pengorbanan Yesus menjadi pendamaian manusia dengan Allah. Dan pengorbanan Yesus membangun relasi yang kudus dengan Bapa. Inilah yang kedua yang mau direformasi oleh Yesus. Bahwa hewan kurban, persembahan bukanlah yang menyelamatkan kita. Yang menyelamatkan kita ialah pengorbanan Yesus sendiri di kayu salib yang mati dan bangkit untuk menyelamatkan kita. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Yesus Kristus, dari perikop kita ini dan mengacu kepada tema kita, maka sesungguhnya sepatutnya kita juga menjaga kekudusan, ketaatan dan kesetiaan dalam memuliakan Kristus yang telah mengorbankan dirinya menebus kita. Dan kiranya Tuhan menyucikan dan memurnikan kita, supaya kita juga terbukti kudus di hadapan Tuhan. Kita menjadi milik Tuhan selama-lamanya, semakin dimurnikan, semakin indah, dan semakin memuliakan Tuhan. Kita ingin menjadikan Tuhan segala-galanya dalam kehidupan kita. Menghormati pengorbanan Kristus di dalam kekudusannya. Terpuji Kristus. Amin. Kita responi renungan firman Tuhan dalam pujian Ikut Dikau Saja Tuhan. Jalan damai bagiku.
sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikuti dan mengabdi padamu, dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Untuk menyatakan pengakuan iman kita, sejumput jemaat kita berdiri. Mari bersama-sama dengan segenap orang yang percaya di sepanjang abad dan di segala tempat, kita mengikrarkan pengakuan kita sebagaimana dalam pengakuan iman rasuli. Dengan masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Bapak Ibu yang sama dikasih Tuhan, tibalah saat kita akan memberikan persembahan syukur. Dan untuk persembahan syukur ini, nanti sebentar majelis akan menjalankan pundi. Jadi Bapak Ibu harap menunggu di kursi masing-masing. Dan jika ada yang memberikan persembahan khusus, bisa maju ke depan, dimasukkan dalam kotak, dan tetap tertib dan menjaga jarak. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dalam ibadah ini melalui persembahan sukacita kita untuk menunjang pelayanan dan pekerjaan dalam gereja, sambil mengingat kata firman Tuhan dalam Mazmur 22, 23, 26-27. Demikian kita baca secara berbalas-balasan. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji Engkau di tengah-tengah jemaat. Karena Engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Nazarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Sementara persembahan dikumpulkan, kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 286 ayat 1 dan 2. Bumi dan langit pujilah. Yang tinggi dan
jemaat untuk bangkit berdiri, kita menyanyikan ayat yang kedua. Kita mendoakan persembahan kita berdoa. Ya Yesus, anak domba Allah, Engkau layak menerima segala kuasa dan kekayaan hikmat, kekuatan, hormat, dan pujian. Terimalah persembahan kami ini untuk digunakan bagi pekerjaan pelayanan-Mu di gereja. Dan berkatilah juga berkat yang masih ada pada kami, untuk dapat kami pergunakan dengan baik dalam kehidupan kami di dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Saya akan membacakan Warta Jemaat Triorita Minggu tanggal 7 Maret 2021. Dengan penuh sukacita, Majelis Gereja Jemaat Pok Triorita mengucapkan selamat datang bagi jemaat yang baru pertama kali beribadah di tempat ini dan selamat beribadah bagi seluruh jemaat. Majelis Gereja menyambut dengan kasih dan pelayanan. Apabila memerlukan pelayanan rohani dapat menghubungi anggota majelis. Selamat ulang tahun kelahiran, perkawinan kepada saudara-saudari terhitung dari tanggal 1 sampai dengan 7 Maret 2021. Pesan firman Tuhan dalam Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Kiranya Tuhan senantiasa menyempurnakan sukacita Bapak Ibu Saudara-saudara semua. Pemberitahuan ibadah Minggu tanggal 14 Maret 2021 menggunakan liturgi model 2 dengan lagu pujian pelengkap Kidung Jemaat atau PKJ. Ibadah dilaksanakan di Gereja Pok Triorita dibagi menjadi 2 kali ibadah, pagi jam 9 dan sore jam 5 sore. Dan yang tidak bisa mengikuti ibadah di gereja bisa mengikuti lewat Zoom meeting pukul 9.00 WITA. Jam 9 pagi peserta kelompok 2 dan sore jam 5 kelompok 1. Yang kedua, disampaikan kepada jemaat bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 akan diadakan CD Saudara James Ratu pada ibadah pagi. Laporan penerimaan keuangan Gereja Pok Jemaat Triorita tanggal 28 Februari sampai dengan 6 Maret 2021. Total 6.960.000. Rincian bisa kita lihat di slide. Selanjutnya ucapan terima kasih. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang memberikan persembahan perpuluhan, persembahan untuk pembangunan dan lain-lain guna mendukung kegiatan pelayanan dan kesaksian gereja. Majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Onesimus Dasi Kasih MTH yang telah memimpin ibadah kita pada pagi hari ini. Tidak lupa juga kami terima kasih kepada organis dan song leader, operator LCD dan operator Zoom, tenaga administrasi gereja dan poster gereja yang telah ambil bagian dalam pelayanan kebaktian hari ini. Demikianlah warta jemaat, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Mari kita naikkan doa syukur syafaat kita berdoa. Ya Bapa, siapakah kami ini sehingga Engkau melayakkan kami beribadah kepadamu di dalam bait-Mu yang kudus.
Siapakah kami ini Tuhan, sehingga Engkau rela mengorbankan dirimu menjadi korban penebus dosa dan kesalahan kami sekali untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, firman-Mu menasihatkan kami agar kami dapat menjaga kekudusan di dalam membangun relasi dengan Engkau, dan kami layak menerima penebusan itu. Bapa di dalam surga, melalui syafaat kami pagi ini, kami rindu menaikkan syukur kami atas berbagai berkat anugerah Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan bagi kami. Kami nikmati secara pribadi dalam keluarga kami, bahkan juga di tengah-tengah persekutuan umat-Mu ya Tuhan. Bersyukur bersama dengan keluarga yang Engkau karuniakan berkat-Mu, baik itu melalui pertambahan usia, melalui penyertaan dalam membina membangun rumah tangga, hari ulang tahun pernikahan, melalui kesembuhan dari sakit penyakit, melalui kelahiran anak ataupun cucu, melalui keberhasilan kesuksesan di dalam lapangan pekerjaan atau mendapatkan lapangan pekerjaan, keberhasilan di dalam studi, dan berbagai-bagai berkat-Mu ya Tuhan kami aminkan senantiasa baru setiap pagi besar kasih setia-Mu. Itulah sebabnya Tuhan, dalam segala kerendahan hati kami pagi ini, kami naikkan ungkapan syukur kami atas berkat dan pemeliharaanmu ini. Ya Tuhan, ajar kami untuk senantiasa tahu bersyukur kepadamu. Dan karena itu ya Tuhan, kami pun memohon kiranya Engkau berkenan melanjutkan setiap berkat pemeliharaan-Mu itu dalam hidup kami. Baik itu dengan kesehatan yang baik, dengan berkat kehidupan, di dalam pekerjaan, di dalam studi, bahkan dalam seluruh aspek kehidupan kami. Ketika kami bekerja, kami mengandalkan Engkau dan Tuhan melindungi kami, sehingga kami bekerja dalam penyertaan-Mu, kami menikmati setiap anugerah Tuhan melalui pekerjaan kami. Perjuangan anak-anak-Mu dalam bangku pendidikan, setiap jenjang pendidikan yang mereka tempuh, Engkau berikan kemampuan, Engkau berikan hikmat, Engkau rancangkan masa depan anak-anak Tuhan, masa depan yang berhasil di dalam Dikau, dapat menyelesaikan setiap jenjang pendidikan yang mereka tempuh. Secara khusus kepada anak-anak kami yang akan menghadapi ujian-ujian mid semester pada tahun ajaran ini. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, demikian pun kepada jemaat Tuhan, orang-orang tua kami yang sudah menjalani masa-masa purna bakti, tetaplah alirkan berkat dan pemeliharaan-Mu sehingga dalam menjalani masa pensiun senantiasa berkecukupan bahkan berkelimpahan dalam pelbagai kebajikan. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kami berdoa bagi jemaat-Mu dalam berbagai pergumulan yang dihadapi. Mereka yang bergumul karena duka cita, sebagaimana yang dialami oleh keluarga besar Bapak Ibrahim Hasan, hiburkan, kuatkan dan kokohkan iman segenap keluarga yang berduka cita. Jemaat Tuhan yang di dalam kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah sakit, yang dirawat di rumah dalam masa-masa pemulihan, ya Tuhan lawat jamah pulihkan, sembuhkanlah mereka.
Berkati segala bentuk perobatan dan perawatan yang diperolehnya, biar nyata kuasa kasih-Mu menyembuhkan mereka. Demikian pun jikalau ada jemaat-Mu, anak-anak Tuhan yang menghadapi pelbagai pergumulan kehidupan yang lain, pergumulan dalam keluarga, pergumulan ekonomi, lapangan pekerjaan, pergaulan, masa muda, dan banyak hal, ya Tuhan. Engkau telah bersabda, marilah kepada aku semua yang letih lesu dan yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Biarlah setiap anak-anak Tuhan dalam pergumulannya datang kepadamu dan Engkau berikan kelegaan. Ya Tuhan Allah, Bapa di dalam surga, kami berdoa buat pemerintah kami bangsa Indonesia. Sudah 1 tahun kami berada di dalam masa pandemi COVID-19 ini. Pelbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi pandemi ini. Secara khusus saat ini sementara dilaksanakan vaksinasi, ya Tuhan. Biarlah kami semua dapat mengambil bahagian di dalamnya. Dan kami percaya dalam kuasa dan kasih-Mu, kami dapat melalui masa-masa sulit, masa-masa pandemi COVID-19 ini. Berkati pemerintah dalam menaikkan tugas tanggung jawab mereka. Dengan mengandalkan Tuhan, kiranya bangsa negara kami dan khususnya kami di Kota Makassar dapat menikmati damai sejahtera yang sesungguhnya. Pelayanan dalam gereja Tuhan, khususnya di Jemaat Riori di tempat ini, perlengkapi kami senantiasa mengemban pelayanan yang Tuhan percayakan. Kami senantiasa berdoa bagi lingkungan kami di sini, lingkungan Makopsau, lingkungan Kosek Hanutnas. Berkati Bapak Panglima sampai kepada seluruh jajarannya, lindungi senantiasa ketika bekerja, dan biarlah nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Kehidupan kami hari ini, esok dan hari-hari yang masih Engkau karuniakan kepada kami, tetap kami serahkan dalam kuasa kasih-Mu. Tuntun kami Tuhan, arahkan kehidupan kami, bimbing kami dalam setiap menggapai akan cita-cita dan harapan kami. Dan karena itu kami rindu membawa doa-doa pribadi kami, doa bagi keluarga kami kepadamu saat ini. Demikian. Ya Bapa, ini syafaat syukur permohonan kami, ampuni salah dan dosa kami. Dengarkan, sempurnakan, sahuti doa kami. Semuanya kami bawa kepadamu dalam kasih Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mendengarkan sabda pengutusan, saya jemput jemaat kita berdiri. Sabda pengutusan dari 2 Petrus pasal 1 ayat 5 dan sampai 7. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambah kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Kita angkat satu pujian pada kaki salib-Mu.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Mengakhiri ibadah kita, mari bersama-sama kita mulaikan nama Tuhan dengan menyanyi Kidung Jemaat 346 ayat 1, Tuhan Allah beserta engkau. Silakan kembali. Demikianlah ibadah kita. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.